Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Media Pembelajaran pertemuan kelima ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang media grafis, apa itu media grafis, bagaimana fungsinya, lalu apa itu kelebihan dan kekurangannya. Semua akan kita bahas di mata kuliah kali ini, di pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya nanti saya minta maaf ya jika ada motor yang lewat, mobil yang lewat, atau tukang sate, tukang bakso yang lewat, karena saya lagi rekaman di kontrakan saya. Nah, sebelumnya saya ingatkan untuk terus menjaga kesehatan, jaga jarak, dan kalian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, karena COVID-19 ini belum berakhir. Baiklah, tanpa mengurangi waktu, kita akan memasuki materi selanjutnya. Nah, yang pertama adalah pengertian media grafis. Nah, jadi media grafis ini termasuk ke dalam lingkup dari media visual. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu yang lalu, itu ada media visual, media audiovisual, lalu ada media audiovisual gerak, media audiovisual diam, dan sebagainya. Nah, media grafis ini adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat angka-angka, dan simbol atau gambar. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Nah, jadi intinya dia tujuannya adalah membuat sesuatu yang menarik yang dapat dilihat oleh mata, dapat dipandang sehingga akan mudah diingat seperti itu. Nah, sedangkan pengertian media grafis ini menurut para ahli, di sini saya ambil 3 ya. Yang pertama adalah Nana Sudjana dan Ahmad Rifai. Mereka menyebutkan bahwa media grafis sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Nah, selanjutnya Ahmad Rohani menyebutkan bahwa media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka-angka, dan berbagai simbol atau gambar. Terakhir, Senat menyebutkan bahwa media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, tulisan, dan simbol visual yang lain dengan maksud untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide, data, atau kajian. Nah, jadi intinya ini adalah bahwa media grafis itu terdiri dari gagasan, ide yang berupa kata-kata, kalimat, angka-angka, gambar, garis, tulisan, dan simbol visual. Seperti itu ya. Nah, adapun macam-macam media grafis ialah ada 10 macam. Dikurang 1 jadinya 9 ya. Nah, itu ada grafik, yaitu penyajian data berangkat melalui perpaduan antara angka, garis, dan simbol. Jadi ada angka, bisa berupa garis-garis, dan simbol. Nah, nanti untuk contoh-contohnya di slide selanjutnya. Lalu ada diagram. Gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Sedangkan bagan, perpaduan sajian kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses. Jadi, ringkasan suatu proses, perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Nah, lalu ada sketsa, yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Jadi biasa ya kalau ada sketsa-sketsa tersebut, jadi gambar yang sederhana atau draft kasar yang belum sempurna. Nah, melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Lalu ada poster, yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Nah, biasanya poster ini bisa digunakan di luar maupun di dalam kelas. Selanjutnya ada komik, bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar.
Pasti kalian sering ya membaca-baca komik, jadi ada bentuk kartun atau anime yang merupakan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan. Jadi dia itu cerita yang ada urutannya. Jadi kalau kita baca misalnya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah seperti itu. Lalu ada media foto. Media foto adalah gambar diam atau still picture. Artinya sajian visual dalam foto tidak bergerak. Jadi memperlihatkan gambaran yang sebenarnya. Jadi biasanya tidak ada pernak-perniknya, tidak ada tulisan atau tambahan-tambahan sesuatu di foto tersebut. Nah, lalu ada papan flanel dan bulletin board. Kalau papan flanel, ini papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dengan mudah, pula mudah dilepas. Nah, kalau papan flanel berarti dia dilapisin sama flanel. Jika dia tidak dilapisin oleh flanel, nah ini namanya bulletin board. Papan biasa tanpa dilapisi kain flanel. Sistematikanya itu sama, tulisan biasanya langsung ditempel dengan menggunakan lem atau alat penempel lainnya. Ini biasanya kalau zaman-zaman kita waktu masih SMA dulu ada mading, biasanya kan papan pengumuman di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, lalu kelebihannya media grafis ini sendiri yaitu mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Nah, dengan menggunakan media grafis atau gambar sehingga media atau informasi yang ingin kita sampaikan itu disajikan secara menarik, harapannya mudah diingat oleh siswa. Lalu dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Nah, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian siswa. Misalnya kita menggunakan warna-warna yang cerah atau warna-warna yang mencolok. Otomatis kan kalau siswa melihat warna-warna yang terang, mencolok, itu pasti akan kelihatan menarik dan tertarik untuk membacanya seperti itu. Misalnya kita juga menyajikan PPT menggunakan template yang bagus sehingga mahasiswa atau siswa yang melihat itu akan tertarik walaupun sebelumnya dia belum membaca, tapi dengan melihat template-nya menarik, wah ini menarik nih template-nya. Nah, jadi saya akan berminat untuk membaca seperti itu. Dan yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Ini sama seperti materi yang kemarin ya, bahwa media visual itu bisa membantu siswa untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak mungkin dilihat secara langsung. Misalnya struktur bakteri ataupun struktur virus yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lalu di setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya. Kekurangan dari media grafis ini sendiri yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Jadi, kita membutuhkan keterampilan khusus, jadi memang ada orang-orang yang diberkahi menggambarnya itu bagus, atau ada juga orang-orang yang menggambarnya tidak bagus namun penjelasannya bagus. Nah, jadi kalau untuk membuat media grafis membutuhkan keterampilan khusus. Menggambar ini bisa, kalau misalnya poster kan kita bisa menggambar langsung di kertas karton atau bisa juga menggunakan komputer. Sekarang kan udah banyak ya aplikasi-aplikasi untuk menggambar. Nah, yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Nah, jadi ini akan mengakibatkan keterbatasan untuk yang siswa-siswa mungkin yang menggunakan kinestetik maupun auditori. Jadi mungkin tidak bisa mencakup semua siswa-siswa untuk pemahamannya, karena ada beberapa siswa yang lebih cenderung untuk mendengarkan atau lebih cenderung untuk melakukan. Nah, selain itu ada juga siswa-siswa yang lebih mengerti jika melihat, itu dia visual. Nah, ini adalah contoh-contoh macam media grafis. Nah, kalau grafik ini bisa dilihat ya. Contohnya itu ada grafik batang, ada yang dalam bentuk lingkaran, ada yang bentuk dalam garis-garis. Sedangkan bagan biasanya digunakan untuk struktur. Jadi misalnya struktur organisasi atau struktur dari yang paling umum ke dalam yang khusus seperti itu.
Lalu ini contohnya komik ya, jadi ada sajian-sajian bergambar yang berurutan dan memiliki alur cerita seperti itu. Sedangkan selanjutnya adalah poster. Nah, poster ini biasanya gambar yang disajikan secara menarik dan lengkap informasinya. Misalnya ini contohnya saya mengambil dari Kemenkes ya tentang COVID. Nah, ini ciri-ciri kalau mengidap COVID. Nah, poster ini bisa digunakan di dalam kelas untuk menarik perhatian siswa, juga bisa digunakan di luar untuk memberikan informasi kepada halayak umum. Lalu ada contoh foto. Nah, foto ini biasanya ada di buku-buku materi pembelajaran. Biasanya hanya foto secara real atau foto secara buatan. Foto secara buatan biasanya kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu, misalnya reruntuhan. Nah, itu akan disketsa kembali dan disajikan dalam bentuk foto. Nah, foto ini biasanya tidak akan diberikan keterangan-keterangan yang menarik. Jadi hanya foto nyata tersebut untuk dijadikan objek dari pembelajaran seperti itu. Nah, kesimpulannya pada materi kali ini ialah media grafis adalah bagian media visual yang berisikan data dalam bentuk tulisan, gambar, garis, angka, dan simbol yang menarik guna mempermudah dan membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi, media pembelajaran, baik itu media visual, auditori, audiovisual, semuanya kita lakukan atau kita gunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, untuk pemakaiannya, kapan harus memilih ini, kapan harus memilih itu. Nah, di sana harus adanya keterlibatan guru untuk mengetahui bagaimana lingkungan sekolah tersebut, ada apa di sekolah tersebut. Misalnya, ternyata sekolahnya itu eh, kurang fasilitasnya. Nah, jadi mungkin guru bisa menggunakan media grafis ini dengan membuat PPT atau membuat eh, poster, kemudian di-print seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa masukkan di forum diskusi. Nanti akan saya lihat dan saya jawab. Dan juga bagi teman-teman yang lain yang bisa menjawab pertanyaan temannya, silakan ditanggapi di forum diskusi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.